Berhubung ada Mbah Seno di situ, mereka akhirnya memberanikan diri untuk mencari informasi tentang apa yang terjadi pada sosok si Lilis ini. Dan pada waktu itu ternyata si Lilis ini bercerita kalau dia ini dibunuh oleh 3 orang pemuda. Dan menurut cerita dari Lilis ini, 3 pemuda itu sudah dia bunuh. Yang satu diteror sampai pada akhirnya dia bunuh diri dengan cara gantung diri. Dan yang satunya dia ini dicelakakan sampai dia mengalami kecelakaan menabrak truk. Dan yang satunya ini diteror atau dia ini mendapatkan penyakit yang penyakitnya ini tidak bisa disembuhkan dan akhirnya meninggal. Dan itu semua menurut cerita sosok ini dia yang melakukannya. Nah, setelah mendengarkan cerita seperti itu, akhirnya Mbah Seno ini berusaha mengeluarkan sosok yang merasuki si Badar ini, karena tubuh Badar ini sangat lemah sekali. Nah, sempat memberontak karena sosok ini sangat keras sekali. Tapi pada akhirnya dengan apa yang dimiliki oleh Mbah Seno dibantu dengan Rosid, si Lilis ini akhirnya pergi. Dia berhasil keluar dari tempat itu. Dan setelah kejadian itu, tiba-tiba si Badar ini dia seperti terbangun. Tapi ketika dia sadar, Badar ini merasa badannya ini sangat capek sekali dan merasa kesakitan. Bahkan ketika dia melihat bajunya ini lusuh, kemudian di hadapannya ada Mbah Seno, si Badar ini bertanya, "Loh, ada apa? Tadi aku kemana? Kok tiba-tiba rasanya gelap?" Nah, si Rosid ini kemudian bilang, "Kamu tadi berhasil, Dar. Ada yang masuk ke kamu." "Loh, yang masuk siapa?" Si Danu ini langsung menyaut, "Lilis, Dar." Mendengar kata itu langsung si Badar ini tiba-tiba matanya ini mendadak ke atas, seperti dia ini kemudian memandang ke arah depan yang di atasnya ini merupakan atap dari balai dusun. Kemudian si Badar ini langsung menunduk, bilang kepada Mbah Seno, "Mbah, kenapa sosok itu ada di atas? Apa itu namanya Lilis, Mbah?" "Sudah, Dar, gak usah diliatin. Sekarang ayo kita pulang. Semuanya pulang, gak usah main aneh-aneh kayak gini lagi. Apalagi kamu, Sid, kamu ini ilmumu belum penuh sudah main-main. Ayo sudah, semuanya pulang ke rumah masing-masing. Besok kembali lagi ke rumahnya Mbah, kita latihan lagi." Akhirnya mereka ini berpisah, pulang ke rumah masing-masing. Dan ketika si Badar dan si Danu menuju ke rumah mereka karena searah dan mereka ini bertetangga, waktu itu sekitar jam 3 pagi. Nah, jam 3 pagi itu si Badar bilang ke si Danu, Danu, aku gak berani pulang. Aku tak nginap di rumahmu ya, tapi aku tak mandi dulu." Kebetulan kamar mandinya si Danu ini berada di luar rumah. Di situ kemudian si Badar ini berniat mandi di tempat itu, walaupun itu masih pagi sekali dan pasti sangat dingin. Tapi karena bajunya ini sangat lusuh dan badannya sangat kotor, dia bilang, "Aku tak mandi dulu, kamu tungguin." Nah, si Danu ini kemudian mengetuk pintu belakang rumah dan dibukakan oleh ibunya. Walaupun ibunya ini sempat ngomel kepada si Danu, "Kenapa kamu ini pulang pagi hari? Kenapa gak pulang siang saja?" Nah, Danu pun masuk ke rumah untuk bermaksud mengambilkan handuk dan baju untuk buat ganti si Badar. Dan menurut cerita si Badar, ketika dia sedang mandi, berada di kamar mandi luar rumahnya si Danu, dia sedang mengguyur badannya menggunakan air yang ada di sebuah bak. Dan dia bilang seharusnya air ini sangat dingin sekali, tapi kenapa tiba-tiba hangat. Nah, ketika itu si Badar ini mendengar seperti ada suara perempuan di belakangnya. Si Badar yang baru mengalami kerasukan dan dia sempat melihat sosok perempuan berada di atap balai dusun. Dia ini tidak berani menoleh karena dia merasa kalau ini pasti sosok tadi. Nah, waktu itu si Badar kemudian berteriak dengan keras, "Dan Danu, cepat, dan Danu." Tapi semakin dia berteriak, suaranya ini entah kenapa semakin kecil dan sangat sulit sekali untuk keluar.
Pada waktu itu akhirnya si Danu hanya duduk sambil menutup matanya. Tak berapa lama kemudian terdengar ketukan dari pintu kamar mandi, dan ketukan itu merupakan dari si Danu. Danu ini kemudian bertanya, "Ayo cepet, apa kamu gak kedinginan?" Nah, akhirnya si Badar ini berdiri kemudian membukakan pintu, dan di situ dia melihat Danu sambil membawa handuk. Setelah berganti pakaian, akhirnya Badar ini masuk ke rumah Danu. Dia sempat bercerita kalau di kamar mandi dia tadi mendengar ada suara perempuan. Suara itu memanggil, "Mas, mas, mas," tapi dia tidak berani menoleh. Nah, akhirnya Danu ini bilang ke Badar, "Tadi memang sangat serem sekali, aku lu ketakutan, tapi aku tidak melihat sosok yang kamu lihat. Ya sudah, besok kita ke rumah Mbak Seno supaya kamu ini dinetralisir. Aku takut kalau sosok tadi masih mengikutimu. Ya sudah, sekarang kita tidur." Nah, kemudian mereka ini tidur. Sekitar jam 8 pagi mereka bangun, dan kemudian Badar ini pamit untuk pulang. Setelah pulang, kemudian Badar melakukan aktivitas seperti biasanya. Di sore harinya, Badar ini ke rumah Mbak Seno. Di situ dia ditemani oleh Danu dan Rosid. Akhirnya Badar ini bercerita tentang apa yang dia alami, dan dia memang sangat ketakutan. Dan dia ini takut kalau sosok itu terus menghantuinya, karena sosok dari Lilis ini sudah sering sekali terdengar menakuti orang. Apalagi kalau malam hari ada orang yang lewat di jalan perkebunan itu menuju ke desa yang atas. Pernah ada seorang laki-laki bersama istrinya. Mereka ini baru saja menjenguk salah satu saudaranya di rumah sakit yang berada di kota. Ketika mereka pulang di perkebunan itu, yang memang sudah tidak ada rumahnya sekali, mereka melihat ada sosok perempuan sedang berjalan di pinggir jalan. Nah, sosok laki-laki ini bertanya kepada istrinya, "Loh Bu, kok ada perempuan jalan malam-malam kayak gini?" Nah, istrinya ini bilang, "Kalau nggak usah dihiraukan Pak, aku ini nggak ngelihat apa-apa. Kok Bapak bilang ada perempuan yang jalan? Sudah, kita terus saja." Dan menurut laki-laki tadi, sosok itu berjalan menuju ke arah kiri yang ada jalanan menuju ke perkebunan, dan di sana merupakan tempat di mana pertama si Lilis ini ditemukan. Nah, berbeda dengan cerita salah seorang tetangga Danu. Beliau ini pekerjaannya mencari kayu bakar di hutan sana, dan kebetulan waktu itu beliau menggunakan sepeda motor untuk membawa kayu bakar yang dia dapat sehari sebelumnya untuk dibawa ke pinggir jalan dan kemudian diangkut menggunakan mobil. Karena kayunya ini cukup banyak, beliau ini membawa dari hutan menuju ke jalan sampai berulang kali, bahkan ketika waktu itu sampai sore hari. Pada waktu hampir maghrib, ketika sambil membawa kayu bakar, beliau ini melihat ada perempuan sedang duduk di sebuah pohon jati yang sudah roboh. Sosok itu seperti terlihat perempuan memakai kebaya dan sangat terlihat anggun sekali. Tapi beliau ini merasa tidak mengenal sosok perempuan itu. Kemudian beliau sempat berhenti dan bertanya, "Loh Mbak, nunggu siapa? Kok sampai malam kayak gini? Ayo cepet, ini sudah mau maghrib, ayo keluar ke sana." Nah, sosok itu kemudian menjawab dengan sangat sopan dan halus sekali, "Saya lagi nunggu ketiga teman saya Pak, 3 orang laki-laki. Dia habis ngantar saya ke sini, tapi kok gak balik-balik." Nah, pada waktu itu merasa ada yang tidak beres, bapak-bapak ini kemudian tanpa menjawab kemudian melanjutkan perjalanannya sambil membawa kayu tersebut. Nah, sekitar berjalan 10 meter, beliau ini kembali menoleh ke belakang dan sosok itu sudah tidak ada. Nah, pada akhirnya beliau ini sadar kalau sudah berada di pinggir jalan. Beliau ini tuh, di situ kan tempat di mana ditemukannya sosok perempuan yang meninggal karena pembunuhan waktu itu. Nah, itulah beberapa cerita yang dialami oleh beberapa penduduk yang ada di sekitar situ. Bahkan menurut cerita dari Mbah Seno yang waktu itu memang beliau ikut melihat
sosok perempuan yang meninggal karena pertama ditemukannya. Ada salah seorang tetangganya yang memang rumahnya ini berada di ujung kampung itu dan dekat dengan perkebunannya. Pada malam kejadiannya ini sekitar setengah 8 malam, karena beliau baru saja keluar untuk mengambil air wudhu mau melakukan sholat isya. Beliau ini sebenarnya mendengar ada suara teriakan minta tolong, dan itu dari seorang perempuan. Tapi beliau ini merasa kalau mungkin itu bukan suara perempuan atau bukan suara manusia, karena suara itu berasal dari hutan. Jadi beliau menghiraukannya. Tapi ketika beliau ini membuka pintu rumahnya untuk mau masuk, beliau ini mendengar teriakan lagi minta tolong. Dan itu beliau ingat sampai 3 kali. Tapi beliau lebih tidak menghiraukan itu karena dia ini merasa kalau mungkin itu bukan manusia. Nah, setelah kejadian itu 2 hari kemudian beliau tahu kalau itu adalah suara teriakan dari perempuan yang pada waktu itu mungkin kesakitan. Nah, beliau sempat menyesal karena tidak melaporkannya kepada aparat desa atau tetangga-tetangganya. Akhirnya karena Badar ini masih merasa ketakutan, kemudian Mbah Seno ini menetralisir dengan sebuah acara memandikan si Badar ini dan sedikit melakukan ritual. Kemudian Mbah Seno ini bilang kepada si Rosid dan si Danu untuk mendoakan arwah si Lilis ini atau entah siapapun namanya, karena Mbah Seno sempat ragu kalau itu benar-benar nama aslinya, karena bisa saja yang masuk itu merupakan jin korin atau arwah atau hantu penasaran yang berada di sekitar perkebunan atau hutan yang ada di kampung mereka. Nah, itu adalah sebuah cerita tentang ritual iseng yang dilakukan oleh Rosid kepada si Danu dan si Badar. Dan mereka melanjutkan setelah itu tidak pernah melihat sosok itu lagi. Tapi tentang cerita dari Lilis korban pembunuhan itu masih sampai sekarang pun sering diceritakan oleh penduduk setempat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Jika teman-teman suka, tekan tombol like. Jika tidak suka, tekan tombol dislike. Itu pun kalau tega. Komen ya, kasih masukan, atau kita berbagi cerita horor. Subscribe, share juga boleh. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.